Pak Jenal. Waalaikumsalam Pak Dinis. Pak Jenal sehat Pak Jen? Alhamdulillah sehat. Masih saum? Alhamdulillah. Hari kedua lancar. Hari kedua lah. Pak Jen, kelas kita kan deketan nih ya. Saya juga kan sering lewat tuh ke kelas Pak Jenal. Saya lihat Pak Jenal kelihatannya seperti yang ada masalah, seperti yang kebingungan, seperti yang banyak pikiran. Kenapa tuh? Ya benar Pak Dinis. Mungkin seminggu kebelakang Pak Dinis ya ada beberapa permasalahan di kelas juga. Sampai saya drop juga ya karena permasalahan itu. Nah mungkin Pak Dinis tadi nanya mungkin aja nanti bisa ada masalah juga buat saya Pak Dinis. Nah, boleh jelasnya. Isi permasalahannya. Nah permasalahannya Pak Dinis mungkin tidak hanya satu. Ya, ada beberapa masalah. Yang pertama permasalahannya dalam pengkondisian siswa. Ya betul sih, saya juga kadang bingung juga, kadang pusing gimana mengkondisikan kelas ya. Mudah-mudahan di hari sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol ya, nah, boleh. Kita bisa berbagi bareng lah ya. Kira-kira Pak Jen, tujuan kita ngobrol kali ini untuk apa sih? Tujuannya mungkin berbagi masalah saja Pak Dinis. Oh, bagi masalah, betul. Berbagi saja dengan adanya pembicara seperti ini, ada masukan atau evaluasi ya, sharing-sharing, bisa berbagi buat citra saya gitu Pak Dinis ya. Ya, karena kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Tujuan kita ngobrol kali ini mudah-mudahan masalah yang kita alami minimal bisa kita selesaikan masing-masing ya. Nah Pak Jen, tadi kan masalahnya nih tentang pengkondisian kelas ya. Kira-kira nih menurut Pak Jenal masalah utama dari pengkondisian kelas ini apa sih masalahnya? Nah mungkin dari pengkondisian kelas ini karena dari banyaknya macam-macam karakter siswa saja. Betul. Siswa, kemudian penyesuaian dari pandemi ya ke tahap normal kembali itu agak susah Pak Dinis ya, agak susah. Kemudian ditambah juga dengan saya punya siswa yang berkebutuhan khusus ya, itu mungkin 4 masalah Pak Dinis yang dihadapi oleh saya. Pokoknya kemarin ada gimana agak kebingungan juga Pak Dinis menghadapi permasalahan seperti ini. Pak Jen, kira-kira dari keempat masalah ini nih ya, yang paling sulit nih menurut Pak Jenal yang mana sih? Yang lebih sulit sih mungkin dari pengkondisian kelas pokoknya, karena dari kelas saya itu dari 10 siswa itu ya, saya bagi itu hampir ke tiga kelompok. Kelompok pertama, kedua, sama ketiga. Jadi kan saya harus dari 3 kelompok saya juga harus bikin 3 pembelajaran. Itu yang bikin kadang bingung, kadang juga kadang apa ya, asli merasa ada berat lah ya. Berat. Kadang merasa berat. Selain itu ABK itu jadi masalah tuh enggak atau? Kalau ABK sih masih bisa ini. Bisa Pak Dinis ya. Bisanya mungkin kadang di beberapa materi pelajaran bisa berbagi. Tapi mungkin ada di salah satu mapel khususnya matematika tidak bisa Pak Dinis. Itu harus disesuaikan. Harus disesuaikan. Dari keempat masalah ini nih menurut Pak Jenal yang tiap hari sering ditangani yang mana nih biasanya? Mungkin yang sering ditangani itu pengkondisian kelas. Kenapa penting ya? Karena mungkin setiap hari ya anak kadang hari ini bisa dikendalikan, kadang besok tidak bisa. Nah itu gitu. Yang paling jadi masalah itu ya pengkondisian kelas juga, karena keberagaman anak. Nah Pak Jen, kira-kira nih dari masalah yang ada ini yang membuat kita atau Pak Jenal merasa kebingungan, terlihat banyak masalah. Kira-kira apa yang sudah Pak Jenal lakukan nih untuk menyelesaikan masalah ini? Nah kalau untuk penyelesaian masalahnya kemarin sempat drop ya, tapi mungkin awal-awal minggu hari ini sering sama tutor Mas Bayak ya, sama guru kelas lain juga sering gimana nih
rencana pembelajaran yang dibuat udah ngobrol sharing-sharing gitu Pak Denis ya. Jadi metodenya udah gini kira-kira udah sesuai gak atau kira-kira menarik gak diterapkan untuk pembelajaran buat besok. Iya. Nah kemudian sering juga gini Pak Denis, sering juga ini waktu jadi ada satu waktu untuk berbicara dengan kepala sekolah ini. Jadi ini apakah ada konsultasi juga selain sama guru sama kepala sekolah juga sering juga konsultasi gitu. Ini sudah dilakukan berarti ya? Sudah dilakukan dan hasilnya lumayan lah ya, ada perubahan lah ya. Jadi dengan masukan dari guru-guru lagi Pak Denis, jadi di pembelajaran mungkin ini kurangnya ini. Betul, saya juga kadang gitu ya Pak Jen, kita juga sering ngobrol kalau ada masalah. Nah Pak Jen tadi kan sudah di yang sudah dilakukan itu ngobrol ke kepala sekolah, kemudian ke rekan kerja. Kira-kira kan ini muncul lagi masalahnya nih, ada rencana lain tidak untuk mengatasi masalah ini? Kalau rencana lain ada Pak Denis, seperti bisakah mapel ini menggunakan satu metode ya dengan cara yang menarik, misalkan anak itu tidak jenuh bahkan tidak bosan terus. Itu juga termasuk pengkondisian kelas ya. Jadi nyoba-nyoba metode lain yang memang cocok supaya kelas ini kondusif, pembelajaran bisa tercapai. Ya karena satu metode itu, ya metode ini mungkin bagi mapel ini bisa diterapkan, tapi buat yang lain itu kadang tidak bisa disamakan kan. Nah, rencananya kan ya Pak ya. Kira-kira rencana ini mau cari model-modelnya dari mana nih? Mau dari rekan kerja cari informasi atau gimana? Untuk dapat model-model. Untuk rencananya sih, Panis kan banyak juga ya, tidak hanya offline online gitu. Iya. Rencananya karena dari awal kemarin kita ngobrol juga sharing sama guru-guru, sama kepala sekolah, gitu ya. Kira-kira model sama metode yang gimana nih yang cocok diterapkan untuk mapel ini. Saya juga sering nyari-nyari per ini hanya di Instagram, iya, di medsos lainnya gitu ya. Juga ada kayak seminar-seminar nih. Betul. Seminar metode pembelajaran macam-macam buat anak nih. Nah, kadang sering juga ikut kalau ada waktu kosong sering juga ikut. Nah, ini yang sudah dilakukan konsultasi dengan kepala sekolah, ngobrol dengan rekan kerja, dan rencananya mau nyoba berbagai macam metode atau strategi belajar ya yang bisa didapat dari berbagai referensi. Nah Pak Jen, dari rencana ini tanggung jawab apa nih Pak Jen yang akan Pak Jen lakukan supaya rencananya dapat kerjaan yang lancar? Tanggung jawabnya ya yang pertama mungkin targetan pembelajaran pentingnya targetan buat anak-anak. Jadi saya juga harus disesuaikan dengan targetan. Tapi targetan juga itu disesuaikan dengan metode yang saya gunakan pada ini gitu ya. Ya kalau saya terus targetan mungkin anak juga mungkin agak bakal terbebani juga ya kalau seperti itu. Tapi kalau disesuaikan dengan metode yang menarik mungkin targetan itu bisa lebih mudah digapai pada ini. Nah ini rencana besar kan nih menggunakan berbagai metode nih. Nah bagaimana supaya rencana ini bisa dilaksanakan? Perlu orang tidak yang bisa mengingatkan? Nah kalau perlu orang sangat perlu pada ini. Siapa kira-kira Pak Jen yang bisa membantu Pak Jenal bertanggung jawab dan berkomitmen melaksanakan rencana itu? Mungkin ya pertama kepala sekolah pasti sebagai mentoring juga ya. Guru juga karena buat bahan apa evaluasi kan? Evaluasi sih karena udah bener nih model ini atau gimana? Kadang kan kalau di kelas atas di kelas bawah coba Pak Jenal pakai metode ini, soalnya saya juga menggunakan model sama metode ini sangat cocok nih. Jadi bisa dicoba juga Pak Jenal. Karena guru sama kepala sekolah mungkin yang lebih sering melihat saya mengajar Pak Jenal, yang sering tahu lah di lapangan gimana gitu. Anak-anak juga saya sedikitnya tahu gitu gimana karakter anak saya dimasukin. Bagus Pak Jen, ini sudah saya tangkap bagaimana masalahnya, bagaimana
rencana kedepannya, kemudian dari komitmennya. Terakhir nih mau tanya lagi, harapan kedepannya bagaimana nih untuk kelas Pak Jenal sendiri harapannya? Ya harapannya sih, harapan saya sih bisa belajar anak-anak ya Lebih kondusif, tanpa terbebani dan menyenangkan dan itu juga cita-citanya semua ya sebagai pendidik. Oke Pak Jenal, terima kasih ya. Mudah-mudahan solusi yang Pak Jenal mengusulkan dari masalah yang dihadapi bisa menjadi solusi yang menyelesaikan masalah. Ya, anak-anak bisa belajar dengan kondusif. Pak Jenal tetap semangat ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Kebingungannya sudah hilang dan kembali siap mengajar dan mendidik anak kita demi bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Jen. Selamat sore ya, Jen. Siap.